Kalau lagi pusing belajar gitu kan nggak paham belajar kan nanya-nanya. Iya. Nah saya mau nanya ke siapa? Nggak ada gitu ya? Nggak ada, nenek saya nggak lulus Wah. SD. Kakek saya dulu cuma nyampe kelas berapa? Ibu. Ayah kemana ya? Nah. Oh maaf Pak. Ini Kalau nggak usah dibahas nggak usah Pak. Mungkin teman-temannya juga belum tahu. Saya bawa sapi juga. Iya, ini maksudnya apa ya Pak ya? Tiba-tiba mengeluarkan barang di dalam tas terus ditaruh di sini. Sapi atau sapi ya? Halo guys, selamat datang di program Ngopi Ngobrol Motivasi bareng BEM FKIP UPY. Di episode pertama ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Di hadapan kita sudah ada Muhammad Abdu. Selamat datang Pak Abdu. Iya. Kayak burung dara ya ditepokin. Waduh. Terima kasih banyak sebelumnya karena sudah menyempatkan waktunya untuk ngopi di sini ngobrol motivasi. Gimana Pak kabarnya? Kabarnya sehat. Nah, sebelum kita ngobrol ke tahap selanjutnya, perkenalan dulu Pak kepada teman-teman yang ada di rumah. Siapa tahu belum tahu kalau Pak Abdu ini adalah seorang gubernur BEM FKIP. Silakan Pak. Oh gitu ya. Kenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdu, dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 7. Kalau asalnya dari Subang, Jawa Barat. Ada yang dari Jawa Barat? Saya. Kamu Banten? Oh, Banten. Banten ya. Apalagi? Hobi Pak. Hobi saya apa ya? Banyak banget. Banyak ya. Ya, Katanya solo, suka jalan-jalan sendiri ke jauh kayak gitu. Solo riding gitu, naik motor sendirian, jalan-jalan. Itu kayak healing ya. Healing. Ya, jadi tuh pakai tas carrier tuh yang gede tuh. Di dalamnya ada sleeping bag, ada apa tuh? Matras ya. Nah, matras. Apalagi itu, pokoknya target saya sebentar lagi mau ke Sumatera. Wih, keren. Ada orang harusnya itu pas kemarin, pas semester 4 ke semester 5 harusnya. Cuma kan tahu sendiri kemarin, jadi ditunda sampai kapan ya tahu. Kalau destinasi saya udah ada list-listannya. Kemana aja tuh? Mau ke Jambi, ke Candi tuh, yang di Jambi, ke Riau, ke Bengkulu satunya. Ke Bengkulu. Iya, Keren. Lampung juga tadi mau mampir. Itu mau naik motor juga? Naik motor. Wih, Naik keren. motor. Siapa yang mau ikut? Gak ada. Gak ada ya. Dia mau sendiri aja. Jangan, enaknya sendiri apa? Terserah kita gitu. Mau berhenti, mau gas, mau seharian nggak berhenti. Gitu. Kalau ngajak orang ribet ya. Kalau ngajak orang nanti baru sebut, pegel, pengen berhenti. Oh gitu. Gitu. Oke. Oke Pak, berbicara tentang histori Bapak Abdu, kita mau tahu nih kenapa Pak Abdu itu memilih UPY sebagai tempat meneruskan pendidikan di perguruan tinggi. Kenapa Pak? Oh, kenapa UPY ya? Jadi sebetulnya itu dulu itu saya itu, nah itunya banyak. Saya itu dulunya sebenarnya gak ada niatan buat kuliah gitu. Sebetulnya ya, gak ada niatan buat kuliah. Dulu itu saya pernah ada yang nawarin, kamu daftar itu aja yang loreng-loreng gitu. Pas, jadi saya tuh dulu itu ditawarin gitu pas seleksi Porda, itu kan saya ada training camp, training center itu, pemusatan latihan 2 minggu gitu ya. Itu saya ditawarin juga, tapi ya emang niatnya nggak kuliah. Mau daftar gitu, tapi nggak boleh sama keluarga katanya. Nggak boleh, berarti nggak sempet daftar di. Bukan nggak sempet, emang nggak. Emang nggak. Terus Iya. Akhirnya itu ada didukung suatu tragedi sebetulnya. Gimana tuh? Coba ceritain dong supaya teman-teman boleh ya? di Ini juga rumah kayaknya tahu teman-teman yang lain historinya. belum tahu nih anak BEM ya, belum tahu ya. Jadi saya nih cerita. Kenapa? Ya, saya kelas 3 SMA berarti ya. Ya. Saya itu trainingnya itu kelas 3 SMA. Terus saya itu pernah kecelakaan, patah tulang kan. Kecelakaan apa tuh? Motor. Iya. Oh ya Allah. Jadi kan kalau udah patah tulang kan sulit gitu. Ya, gitu. Patah tulang belakang. Enggak, ini. Oh. Gitu. Makanya itu mungkin ini biar saya emang bukan jalannya masuk. Iya. Tuh. Jadi ya udah, berhubung ibu saya juga sendiri kan, nanti anaknya jauh, misalkan keterima merantau kemana, ke pelosok-pelosok negeri gitu. Itu. Terus kenapa memilih UPY? Kenapa milih UPY? Kan banyak ya perguruan tinggi di Yogyakarta ini.
Oke, jadi ceritanya itu akhirnya saya nanya ke orang tua saya, gimana? Ya udah kamu jadi guru aja, jadi guru. Soalnya emang guru tuh cita-cita ibu saya dulu. Oh iya. Jadi guru. Terus itu saya ditawarin suruh ambil bahasa Inggris awalnya. Kenapa bahasa Inggris? Karena emang pas sekolah dulu sering-sering ikut lomba bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian ada yang menyarankan, terutama guru di sekolah itu, kenapa nggak ambil penjas? PJOK, guru penjas. Karena emang dulu saya sering ikutan ini ya, eskul itu lah, ya, olahraga. Saya nggak mau dong, karena penjas dan bahasa Inggris itu sudah banyak di Subang itu. Saya kan orang Subang, udah banyak. Akhirnya saya konsul sama guru BK saya, Pak, di Subang itu yang kurang guru apa? Ya, terus? Guru BK, bahasa Sunda, satu itu fisika kalau nggak salah, sama sejarah. Nah, saya kan berhubung udah malas gitu kan, nggak mau ambil fisika, akhirnya saya ambil sejarah. Tapi keinginan diri sendiri. Keinginan sendiri, ya, iseng-iseng gitu. Iseng-iseng. Soalnya kan kita nyari peluang ya. Iya. Kan kebanyakan teman-teman yang itu pengen masuk jurusan yang lagi apa? Ngetren gitu, ikut-ikutan. Akhirnya peluangnya sedikit, keterimanya susah. Begitupun di kesempatan kerjanya juga semakin sulit gitu, seperti itu. Terus kenapa ke UPY ya? Iya, kenapa ke UPY? Kan kalau di Yogyakarta ini banyak banget ada kampus-kampus yang banyak lah, kampus ternama banyak. mungkin. Terus kenapa UPY? Itu saya kan nanya ke guru BK saya, Iya. Pak, sejarah itu di mana bagusnya? Terus? Kan berhubung saya nggak mau di Bandung kan? Iya. Oh, tadinya mau di Bandung. Disuruh di Bandung sama orang tua biar dekat gitu, setiap seminggu sekali pulang gitu ke Bandung. Tapi saya nggak mau. Pertama mungkin karena memang mahal mungkin ya, kehidupan sehari-harinya. Oh iya. Kalau kuliah sih kayaknya sama aja. Kemudian juga saya pengen nyari suasana baru gitu. Jadi kalau di Bandung itu ya taunya orang Sunda lagi, teman-teman. Iya, Jadi saya pengen nyari yang beda gitu. Terus Kenapa di UPY? Awalnya tuh saya mau kuliah di UNY. oh iya. Ada Terus sejarah kenapa? juga kan. Tapi saat saya lihat profil UPY itu ada museum Museum sejarah itu, museum itu ya. Jadi ya akhirnya ke UPY, masuklah UPY. sejarah. Jadi saya tuh ini mungkin teman-teman perlu ketahui, saya tuh nggak ikut SBM, nggak ikut SNM, nggak ikut UM, nggak ikut tes perguruan tinggi negeri yang lain. Saya tuh langsung masuk UPY. Wah, keren. Ini jujur ya teman-teman ya. Ini bukan saya promosi, bukan. Ya, kalau promosi saya ikut PMB mungkin ya. Ini seriusan, saya nggak daftar negeri, saya langsung ke UPY gitu. Oke Pak, kan kalau secara kita ketahui bahwa Pak Abdu itu adalah aktif banget di organisasi. Nah, pernah nggak sih dulu tuh kayak kepikiran untuk jadi seperti sekarang? Terus pernah juga ya kalau nggak salah jadi ketua HMP sejarah. Ya. Kemudian naik lagi jadi ketua gubernur BEM FKIP UPY. Nah, itu dulu tuh pernah kepikiran atau berangan-angan seperti sekarang nggak sih? Kalau dulu itu emang niat kuliah ya kuliah aja gitu. Jadi pengen cita-citanya itu, cita-cita saya itu pengen jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu. Oh, nggak aktif kayak gitu? Aktif. Soalnya saya udah capek di zaman sekolah, pulang maghrib, kadang nginep. Oh, berarti aktif juga waktu sekolah di organisasi? Iya. Wih, keren. Jadi pas SMA itu saya 2 periode di OSIS. SMA saya di Subang ya, SMA 1 Pagaden. Siapa tahu teman-teman saya yang nonton itu. Saya 2 tahun di OSIS. Kebetulan kadang nginep, kadang sampai maghrib. Nah pas sudah lulus, ya pengen nyoba lah mahasiswa menikmati masa-masa kuliah gitu. Tanpa harus ikut apapun. Betul. Nah, tapi kan saya itu pernah ikut eskul di SMA. Nah pas ke UPY, kebetulan ada UKM yang sama nih. Yeah. Akhirnya ikut UKM. UKM apa tuh? UKM. Gak apa-apa, sebutin Taekwondo. aja. Wah. Tapi sekarang off. Oh, sekarang Hampir off. setahun lebih saya off semenjak menjabat, ya pusing bagi waktunya. Itu seperti itu. Baik. Kenapa aktif gitu kan? Kenapa aktif? Oh kenapa belum dijawab ya? Iya. Jadi awal itu kan saya iseng-iseng nih, semester 2 itu iseng-iseng daftar HMP. Nah, itu tuh iseng awalnya. Karena kenapa iseng? Saya tuh pas 2 bulan setelah masuk kuliah itu
September, antara Oktober atau November saya tuh kerja juga, jaga warnet di daerah Terban dekat UGM sana. Kerja juga itu sambil kuliah sambil taekwondoan. Taekwondo. Tapi belum jadi ketua HMP. Belum. Oh, belum. Itu kan semester 5. Oh iya. Jadi pas itu saya itu kan kerja awalnya sore. Nah, berhubung sore yang malam itu kekurangan orang, akhirnya saya nyambi di shift malam. Itu kerjanya dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Wow, keren. Itu paginya kuliah, kadang sorenya latihan. Sorenya sampai latihan malam. taekwondo. Ya sebuah sih, petang lah. Petang ya. Terus Gitu. disambung sama kerjaan. Itu gimana cara mata biar bisa melek terus gitu loh, Pak? Ya gitu. Kan kalau latihan kan nggak tiap hari ya, kita dulu tuh latihannya 2 kali seminggu. Gitu. Terus akhirnya iseng daftar HMP, masuklah ke HMP. Masuk. Nah, dan di HMP iseng doang tuh ya. Modal iseng loh teman-teman. Jadi saya tuh dulu tuh cita-citanya masuk HMP tuh pengen dapat kursannya doang. Ya Allah. Ya, betul ini, serius saya apa adanya. Saya cuma pengen dapat kursannya doang gitu. Tapi setelah masuk gitu, oh ternyata asik juga lama kelamaan. Nyaman gitu ya, mungkin karena prodinya kan kita kecil ya sejarah itu. Jadi lebih erat aja. Nah, kemudian dari situ Mas Angger dulu waktu itu ketuanya, yang sekarang di Komisi 3 DPM, mendelegasikan saya. Duh, kamu masuk ke DPM. Oh, DPM. Saya kan nggak paham DPM itu apa gitu kan. Iya. Ternyata apa, Pak? Ternyata ya itu. Singkatan dari kepanjangan dari DPM. Itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oh iya. Itu dulu ya itulah, itu didelegasikan. Kemudian nambah sibuk kan saya. Berarti ada 3 organisasi, HMP, Taekwondo, organisasi 2, satunya DPM. Oh iya, organisasi 2, HMP, HMP, DPM sama itulah pokoknya Taekwondo gitu. Jadi nambah sibuk lagi, udah mah kuliah. Udah mah kerja waktu itu. Tetap kerja 1 tahun saya kerja itu. Masya Allah, keren. Saya masih ingat nutupnya itu pas malam tahun baru. Waduh. Saya ngikut nutup itu. Stres nggak tuh, Pak? Ya stres gak stres. Jadi saya tuh nggak stres sih. Cuman waktu tidur saya aja Kurang. Jadi saya saat ada waktu luang nih, misalkan rapat selesai jam 8 malam atau masih berlangsung, saya izin ke ketua saya, Mas saya izin duluan kerja jam 11, izin duluan, pulang mandi langsung pergi. Jadi nggak ke kos dulu, langsung pergi. Jadi misalkan sampai saya jam 8:30, bilang ke sip sebelumnya, Mas saya jaga malam, nanti bangunin saya mau tidur dulu, nanti bangunin jam 10. Ya Allah. Gitu. Keren. Selesai jam 7, paginya kuliah. Iya. Iya. Berarti waktu tidur dalam 1 hari pada masa itu tuh berapa jam, Pak? Nggak nentu. Kadang mungkin 1 hari bisa 2 jam mungkin. Ya enggak juga, ya paling 4-5. 4-5, tapi masih sanggup ya matanya untuk melek kayak Ya, gitu. Untuk sanggup. konsen nggak sih kalau misalkan waktu tidurnya nggak teratur kayak gitu untuk ngatur organisasi, belum lagi kerja, belum lagi kuliah. Wow. Ya itulah, mungkin karena sudah dilatih ya dari dulu juga kan saya SMA juga kan kadang ada kesibukan juga di luar gitu ya, mungkin udah belajar gitu, belajar dari zaman sekolah ke sini tinggal ditingkatkan lagi belajarnya. Keren. Ya itu. Oke Pak, berbicara mengenai organisasi tadi kan ini Pak Abdu tuh secara yang kita ketahui teman-teman, Pak Abdu tuh udah semester 7 tapi sekarang masih menjabat menjadi gubernur FKIP UPY. Nah itu Pak, alasannya kenapa kok di semester 7 masih mau ikut organisasi, aktif sana sini kayak gitu. Sedangkan kan kalau kita lihat mungkin dari sebagian pandangan dari para mahasiswa itu, ngapain sih semester 7 ikut organisasi, mending fokus untuk KKN, KPLP, skripsi dan lain-lain kayak gitu. Sedangkan kan kalau gubernur, apalagi gubernur kayak gitu pasti padat banget ikut segala macam kegiatan yang ada di kampus. Oke. Awal mula dulu deh, kenapa minat banget kayaknya masuk BEM? Masuk BEM? Enggak sih, bukan masuk, mengajukan diri sebagai gubernur. Ya, jadi awalnya itu setelah saya purna di himpunan itu, awalnya saya udah agak diturunin gitu tensinya gitu, turunin, tapi tetap masih pengen ikut karena kembali ke asas yang pertama. Saya pengen
korsanya. Oh. Gitu. Jujur. Masih ya itu ya? Jujur. Ya Allah. Ini jujur nggak apa-apa. Jadi jadi dulu itu saya pengen masuk ke BMKM malah. Oh ya. BMKM itu. Yang jadi menteri. Ya pengen jadi menteri. Target tuh saya pengen menteri pendidikan kalau nggak menteri dalam negeri dulu awalnya. Ya Mas Dayat ya. Mas Dayat. Siapa tahu Mas Dayat nonton. Gitu. Terus seiring berjalannya waktu, adalah nanti itu ceritanya sebetulnya ini orang ini ada nih. Gimana tuh? Nggak apa-apa, diceritain aja biar jadi, orang pada tahu. Iya, sebetulnya itu saya awalnya nggak ada niatan nyalon. Terus kenapa kok mau nyalon? Padahal kan kalau milih menteri atau gubernur, mohon maaf ya, lebih baik menteri kayak gitu untuk semester 7. Lebih tinggi lah jabatannya kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Nah kenapa Pak? Nggak apa-apa, ceritain aja. Apa ya? Jadi awalnya itu emang saya mau masuk sana karena suatu dan lain hal gitu, suka ngechat. Awalnya mau main story saya, mau lagi main drum gitu. Saya masih ingat itu, anak sejarah kan ingatnya kuat. Mas, kamu itu latihan atau ngeles atau apa ya? Masih ingat saya. Enggak, saya jawab otodidak. Waduh, terus? Gitu ya. Akhirnya merembet-rembet, nanya-nanya mau lanjut kemana gitu. Kan sama-sama aktif juga kan. Mbak Supa kan dulu di Ketua HMP PLB 3 periode berturut-turut. Waduh, mantap. Ya. Keren. Ngeri gitu ya. Terus awalnya nanya-nanya, ya nggak tahu nanya-nanya ada apa gitu kan, saya kan nggak tahu ya. Cewek kan penuh misteri gitu. Terus? Senyum-senyum semua. Itu akhirnya ngajakin. Awalnya saya nggak mau kan. Karena niatnya pengen jadi menteri gitu ya. Betul. Terusnya ngelobi panjang lebar. Ya udah, saya bilangnya mau bantu kan. Ya udah, kalau kamu ini saya bantu gitu. Kalau nggak percaya itu tanya ke orang yang ada. Iya, terus bantu. Percaya kok ya, kita percaya ya. Ya udah, saya bantu, tapi kamu nyalon ketua, saya wakil. Itu persyaratan dari saya pengennya jadi wakil. Terus nggak mau jadi. Kenapa jadi malah Pak Abdu yang jadi gubernurnya? Nah itu mungkin karena saya pria, dia wanita, akhirnya saya luluh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Waduh, pertanyaan berikutnya. Pak, tanggapan orang tua mengenai Bapak yang ikut segala kegiatan di kampus kayak aktivis, mungkin ya, bisa dibilang aktivis, bisa dibilang enggak juga kayak gitu ya. Tapi gimana tanggapan orang tua mengenai itu? Kalau tanggapan orang tua itu sebetulnya dari sekolah. Ya kembali lagi, saya pulang maghrib. Apaan sekolah, mana ada sekolah pulang maghrib, apalagi sampai nginep-nginep. Kata ibu ini juga bilang gitu. Terus saya juga kan ikut taekwondo. Saya nggak boleh tuh ikut taekwondo waktu sekolah. Ikut taekwondo juga. Taekwondo. Oh ya. Kenapa? Takut gitu ya. Nanti tendang gitu, berantem kan orang tua namanya juga ya. Takut. Terus? Gitu. Ya akhirnya dulu itu pas sekolah saya buktikan gitu ketakutan mereka tuh ya. Adalah dapat itu ya. Iya. Apa? Dapat apa? Juara. Ya. Ya, Masya Allah. Taekwondo gitu kan. Nah, percaya deh mereka. Itu sebelum saya kecelakaan. Oh iya. Terus saya tiba-tiba kecelakaan, disuruh berhenti. Taekwondonya. Betul. Karena takut. Iya. Itu takut kan udah patah, nanti takut ketendang ke apa gitu kan orang tua. Terus? Malah saya lanjut di sini. Ya, mengikuti. Ya, tapi ibu sama bapak tetap setuju dan ibu tahu kalau Pak Abdu. Tahu. Oh, tapi ngedukung nggak? Ya awalnya enggak, cuman berhubung saya maksa gitu. Bukan maksa. Ya saya tuh jadi orang gimana ya? Nggak keras kepala, tapi kekeh, apa bahasa Indonesia kekeh itu? Ya, ngeyel lah. Yang ngeyel. Ya sama dengan maksa sih. Gitu. Sama seperti awal saya ke Jogja dulu. Penasaran ya? Jadi dulu nyambung pertanyaan yang sebelum itu, saya ke Jogja itu dulu awalnya pakai motor. Sendiri gitu? Sendiri, pakai modal maps. Awalnya itu dilarang sama orang tua, sama nenek, sama keluarga. Ya Allah. Iya, awalnya disuruh pakai bus atau kereta, motornya dipakai tim. Saya bilang jangan, mahal. Mending buat beli makan, buat beli barang gitu. Saya maksa sampai hari H-1 ya, ditanya gitu.
kamu serius pakai motor besok? Iya. Pokoknya diizinin gak diizinin, besok saya tiba-tiba pakai motor aja. Nekat Gitu. kali, benar-benar. Terus Gitu. jadi modal nekat itu Modal. sebenarnya ya kalau Pak Abdu tuh. Nggak nekat, yang penting yakin. Yakin ya. Makanya teman-teman yang lain saya bilang yang penting yakin. Kalau yakin mau kalian apa ya, dikecewakan ataupun senang, bahagia dan sebagainya, kalau kita yakin walaupun kita kecewa gitu, yang penting kita sudah apa ya bahasanya, sudah siap gitu dengan segala resikonya, daripada kita tidak berpikir ke depan, Benar-benar. nggak yakin, ragu-ragu, yang ada malah menyesal ya. Menyesal. Betul sekali. betul sekali. Oke Pak, mengenai tadi kan orang tua sempat tidak mengizinkan Bapak mengikuti berbagai aktivitas di kampus karena mungkin ada alasannya orang tua pun gitu. Tapi Bapak tuh mencoba berusaha memberikan pengertian atau penjelasan, Mak atau Ibu, ini tuh baik loh untuk aku ke depannya, atau ya udah berjalan aja, nggak setuju ya udah aku yang jalanin, atau mencoba memberikan penjelasan kepada orang tua. Itu pun awalnya pas saya ke Jogja ya, itu kan jauh kan, nggak ada keluarga, nggak ada temen gitu. Tapi sebetulnya saya jelaskan ke orang tua tuh biar percaya saya kuliah ke Jogja gitu, karena ada organisasi daerah gitu. Oh iya. Yang orang Subang di Jogja. Saya yakinkan kepada orang tua, jangan khawatir, nanti di Jogja nggak ada keluarga, nggak ada temen, kita punya organisasi daerah gitu. Kemudian saya juga sempat ditanyai oleh ibu saya terutama, kamu ngapain itu sampai sibuk tiap hari, pulang malam, rapat-rapat, kalau telepon kan saya pas rapat. Oh iya. Sampai ditanya, emang dapat duit? Iya, emang dapat duit. Saya jawab kan, gimana? Ya, emang duit gak ada ya, tapi kan pengalamannya. Siapa tahu pas saya lulus jadi pakai gitu ya. Caleg gitu. Amin. Jadi caleg gitu ya. Amin. Jadi apa? Bupati Subang. Amin. Bisa jadi gubernur, Jawa Barat, bisa jadi presiden Indonesia. Amin. Dari kota bagus nanti tuh ditarik ke provinsi, ada di provinsi dulu bisa jadi presiden. Waduh. Biasanya ya. Kan mimpi dulu teman-teman, nggak apa-apa. Ya. Mimpi. Bagus banget, positif banget. Oh, untuk teman-teman sendiri, teman-teman Pak Abdu yang dari daerah Subang itu banyak yang kuliah di sini juga. Iya. Maksudnya di Yogyakarta. Banyak. Rata-rata dari mereka tuh ngambilnya negeri, kuliah di negeri atau di swasta, Pak? Kalau Pak Abdu kan sudah jelas di swasta. Dari awal memang udah minat di UPY gitu. Wah, keren. Padahal kalau kita ketahui kalau orang-orang tuh pengennya di negeri kayak gitu ya, karena lebih bergengsi. Tapi kenapa tuh Pak Abdu milih di swasta? Swasta. Ya kalau teman-teman yang lain sih cerita ya, kita pernah sharing-sharing juga. Kalau teman-teman yang lain daftarnya itu di negeri dulu. Di negeri, terus tiba-tiba kan nggak keterima, akhirnya ya mau nggak mau di swasta. Iya. Tapi kalau menurut saya mau negeri mau swasta sama aja, tergantung individunya. Tergantung kitanya. Iya. Jadi jangan sampai teman-teman itu terlena atau tenggelam oleh besarnya alma mater kampus gitu. Nah, padahal kan mahasiswa yang baik itu yang membesarkan alma mater kampusnya. Keren. Jadi jangan sampai, saya misalkan masuk negeri di sana gitu. Tapi kamu apa yang kamu berikan untuk kampus kamu? Saya juga kayaknya kalau di sana, di negeri sana, mungkin bukan siapa-siapa. Iya, mungkin mahasiswa biasa. Mungkin mahasiswa biasa. Nah, berhubung di sini kita peluangnya besar gitu. Kita buktikan, tunjukkan, kita besarkan juga alma mater kampus kita. Dengan sikap atau perbuatan atau kecerdasan kita gitu ya Pak ya? Iya, kita ikut lomba, ikut mengharumkan nama kampus, mau ikut organisasi, mau apa gitu. Iya betul. Kan banyak juga teman-teman yang dikenal gitu. Misalkan saya ambil contoh itu, ya mungkin dari sejarah, saya ambil sejarah itu kita bisa dikatakan di DIY, terutama di dinas itu sudah namanya sudah setara sama UNJ gitu. Kemudian dari PGSD juga kan terus ada PGSD Award. Iya. Itu kan keren juga. Dari matematika itu ada UMF. UMF itu UPY Mathematic Festival. Itu udah hashtag 6 itu kan luar biasa gitu. Keren-keren ya. Membesarkan nama kampus juga. Masya Allah. Gitu. Nah, kan berbicara tentang kampus swasta, banyak di antara kita mungkin sebagian kecil lah dari kita yang kayak malu mengakui alma mater kita kalau kita itu kuliah di swasta kayak gitu Pak, karena
nggak bergengsi gitu. Nah, itu gimana tanggapan Pak Abdu mengenai sebagian orang mungkin yang berpendapat seperti itu? Ya itu kembali lagi ke orangnya. Saya pernah loh, ada yang bilang ke saya, mahasiswa UPI terutama kalau jalan pergi kemana tuh dilepas amitnya. Iya, malu kata ada aja tuh, bener kan? Ada yang pernah Ya bilang Allah, saya. parah-parah. Tapi saya pernah main ke daerah UMY, itu pakai almet UPY. Saya pakai tuh sampai masuk. Pede aja ya? Masuk kafe saya pakai. Dilihatin. Gak malu tuh. Saya Pede malu. aja ya? Pede. Ngapain sih Saya nggak malu-malu? bohong lah. Tanya aja teman saya anak akuntansi tuh. Masih ada orang. Wah, keren-keren. Ya, Tuh tanya. teman-teman, jadi untuk kita tuh yang kuliah di swasta jangan malu mengakui alma mater karena Iya. kualitas itu tergantung dari individunya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman tadi ya seperti saya ucapkan tadi, kita jadi mahasiswa tuh jangan terlena, jangan sampai tenggelam oleh besarnya alma mater kampus Alma mater kita. kampus. Tapi bagaimana cara kita untuk membesarkan alma mater kampus kita? Ya, Itu kan yang setuju keren. banget, masya Allah, Masya keren. Allah. Aduh, bentar lagi saya jadi motivator. Aduh, keren-keren. Oke Memberikan. Pak, kita lanjut ya. Pak, pernah nggak sih Bapak punya pengalaman direndahin orang lain kayak gitu? Wah, Abdu apaan sih Abdu kayak gitu? Pengalaman direndahin orang lain? Direndahkannya dalam hal apa dulu? Ya banyak segala macam, ya terserah. Direndahkan ya. Pernah nggak sih seorang Abdu yang notabene pinter banget Oh, ya? enggak juga. Karena katanya Pinter IPK-nya kan? gede banget Ngawur gitu. dari mana? Terus ya pernah nggak Pak direndahin orang lain? Direndahkan ya, kalau direndahkan mungkin dari lingkungan sekitar dulu. Dulu, tapi waktu di kampus enggak? Ya di kampus ada juga sih. Ada juga ya? Ya, Karena kalau nggak di- mungkin sih. Nggak mungkin tidak mungkin Tidak. tidak. Ya, namanya juga manusia gitu. Gimana Kalau tuh Pak? di lingkungan kita dulu ya pas awal-awal saya mau kuliah itu sempat juga ada ucapan-ucapan buat apa kuliah gitu kan. Heeh. Soalnya kan tren-tren di daerah saya itu, di lingkungan saya itu ya setelah selesai sekolah, SMA, SMK ya kerja. Kerja cari duit gitu Daerah ya? Karawang, Cikarang kan banyak pabrik. Teman-teman saya ya seumuran sama saya udah pada ada yang udah nikah, Heeh. udah istilahnya udah ada pemasukan. Nah, saya tuh sempat bingung buat apa kuliah buang-buang duit. Nah, tapi setelah saya masuk kuliah, saya beberapa lama kuliah sampai semester sekarang, kadang kalau pulang itu melihat, nah jadi saya tahu perbedaannya orang yang kuliah ini. Mohon maaf teman-teman yang nggak boleh, saya mau bukan menjelek-jelekan orang. Menjustifikasi. Tapi ini real. Jadi gimana ya? Jadi sebetulnya kuliah itu bukan mengejar ijazahnya, Betul. tapi pola pikir teman-teman gitu. Jadi orang-orang yang kuliah ya, jadi kalau menurut saya itu lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita, lingkungan di masyarakat lebih peka. Kadang kesalahan yang kita anggap wajar, kadang kan kalau orang desa kan yang penting jalan bagus. Kemudian ya itulah, tapi kan kalau kita selaku mahasiswa yang udah paham birokrasi gitu, terutama di pemerintah, wah ini kok kayak gini gitu. Nah itu lebih ke sosial masyarakatnya lebih peka gitu. Lebih peka ya kalau Pola misalkan pikir. kalau misalkan ada masalah lebih solutif lah ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu teman-teman. Jadi Iya. untuk bener sih Pak, di lingkunganku juga kayak gitu. Ngapain sih perempuan ujung-ujungnya juga di dapur kayak gitu. Kayak gitu, itu direndahkannya seperti itu. Benar. Kalau di kampus, Kampus. kayaknya nggak ada lah, jangan sampai ada ya kalau direndahkan di kampus itu. Enggak, maksudnya secara apaan sih Abdu gitu. Pernah nggak sih sama orang yang kayak sok-sokan, sok pintar mungkin terus ngerendahin kita yang biasa-biasa aja ya, padahal masing-masing gitu Pak, dari individu tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing pasti. Kalau di kampus, saya kalau secara tatap muka atau ngomong secara langsung nggak ada, Nggak ada jangan ya. sampai ada lah. Tapi nggak tahu kalau di belakang. Mungkin ya banyak ya. Betul, saya anggap kalau yang merendahkan atau iri ya mungkin. Bisa jadi iri ya. Iri itu anggap saja mereka itu sebagai orang yang perhatian dengan kita. Bener. Kalau nggak perhatian ngapain nyari-nyari kesalahan saya, nyari-nyari apa ya, itulah hal yang kekurangan saya gitu. Berarti kan mereka itu perhatian sama kita, dan saya anggap itu mereka itu iri dalam artian mereka itu tidak bisa seperti saya sekarang.
Berarti untuk cara menanggapinya itu ya slow aja, biasa-biasa aja, santai aja. Tapi nggak, karena nggak pernah di depan mata gitu ngerendahinnya, jadi nggak tahu juga kan. Mungkin ya. Soalnya dari zaman sekolah juga gitu, sama. Oh gitu. Ada. Tapi yang dari zaman sekolah itu rata-rata belum tahu saya. Kadang kan teman-teman, Mas Abdul itu kok mukanya sangar, pendiam, cuek. Itu karena mungkin sepintas, tapi kalau udah tahu aslinya gitu. Ya gitu. Oke Pak, untuk pernah nggak sih selama kuliah itu ada pengalaman unik yang Bapak alami? Unik banget, kayak lucu, aneh aja gitu, pengalaman aneh. Ngapain sih saat kuliah? Saat kuliah yang unik. Kalau saya sih unik-unik semua ya pengalaman saya. Saya bingung yang unik kayak gimana. Ceritain aja salah satu atau salah dua ya. Unik ya, mungkin ini ya, berhubung saya anak sejarah, anak kampus 1. Kan kalau anak sejarah pakaiannya kan semahunya kadang ya. Iya. Jadi dulu tuh saya nggak pakai meja gini, nggak. Asal itu kaos. Ya nggak kaos. Oh nggak polo. juga. Saya dulu kuliah itu pakai polo, celananya jeans tuh kayak Mas Novandi, jeans. Sepatunya Keds. Keren ya. Kan ngawur kan. Masuk ke ruang dekan. Dimarahin nggak? Dimarahin. Dulu dekannya Pak Darsono ya, mohon maaf Pak Darsono ya. Kalau nonton mohon maaf, saya pernah. Gimana kata Pak Darsono? Ya ngeliatin, saya juga emang. Tapi nggak negur secara lisannya gitu. Ya kalau dia pernah bilang kalau di kelas itu kalau pas matkul saya pokoknya nggak mau tahu, harus pakai rapi lah, itu ya rapi. Pentopel gitu ya. Ya sesuai pendidikan kan. Saya dulu pernah kejadian pas UAS, saya kesiangan. Nah akhirnya saya telat gitu ikut ujian. Kebetulan matkulnya Pak Darsono ya. Kesiangan tuh akibat kendala karena organisasi? Karena malamnya gadang jaga warnet. Oh ya, karena karena kesibukan teman-teman. Akhirnya saya nanya ke admin, Bu, boleh nyusul ya? Mending konfirmasi sama dosennya. Pak Darsono kan, ya udah. Tahu kan kampus di kampus 1 kan gitu. Ya udah, saya ke kampus 2 dengan pakaian seperti itu masuk ruang dekan. Ya, dipelototin doang. Ya, sekali lagi mohon maaf Pak Darsono ya. Ya, untuk pesan anak-anak baru FKIP nih, untuk pakaiannya harus rapi. Pakaiannya harus rapi. Rambutnya yang gondrong-gondrong ya. Siapa yang gondrong? Didik enggak? Rapi. Gitu. Unik banget sih. Oke Pak, kan Bapak nih aktif banget ya di organisasi, ikut berbagai macam UKM, terus organisasi, belum lagi gubernur, belum lagi kuliah, belum lagi KKN dan lain-lain. Itu gimana sih cara mengatur waktunya supaya pas semua gitu, bisa semua dijalanin tanpa harus ada yang ditinggalkan? Ngatur waktu, berarti kembali ke orangnya juga. Kalau saya itu tergantung ini tingkat urgensi kematangan. Pokoknya yang didahulukan itu yang penting dulu. Jadi bukan berarti yang lain itu nggak penting. Cuma ada yang lebih misalkan penting. Di forum ini, forum besar, banyak pemikir, banyak kepala. Berarti kan saya nggak apa-apa nih ikut di sini. Karena di sebelah itu lebih kecil forumnya, yang dimana itu impact saya di situ begitu besar. Jadi saya izin sini, ikut yang kecil. Itu yang pertama. Terus? Yang kedua itu saya setiap minggu itu ada bikin jadwal agenda kegiatan saya. Jadi kalau teman-teman mau janjian sama saya tanya dulu hari apa, jam berapa. Kadang satu hari itu saya ada 4 agenda. Pagi misalkan ada pertemuan agenda apa, siangnya ketemu sama dosen atau apa, sore pun ada, kadang malam rapat. Kadang seperti itu, satu hari full. Iya. Mungkin kalau teman-teman yang belum terbiasa kan, wah udah stres. Kayak aku mungkin nggak sanggup gitu kalau ngikutin jejaknya Abdu gitu ya. Oke. Untuk progres kedepannya Pak, Bapak mau ngapain gitu? Ke depan ya, pengen lulus dulu terus langsung kerja atau langsung nikah kayak gitu? Kalau progres kedepannya saya pengen nyelesain KKN berarti ya. KKN kemudian skripsi udah sempro juga? Sejarah belum ada. Belum ya. Tapi aman. Di tengah kesibukan ini aman. Masih sejajar ya sama yang lain ya?
Maksudnya masih sama? Sama. Ya, ya. Saya belum terjun. Oh, belum terjun. Ya karena saya ada program juga sama dosen, itu dosen pendidikan dosen PGSD. Program apa, Pak? Ada penelitian. Oh, penelitian. Sama dosen Pak Fairuz, Pak Iqbal dan Bu Dini. Tahu Bu Dini? Tahu, Nah, tahu itu, semua saya, itu dosen saya semua. itu project penelitian itulah dari didanai pemerintah gitu. Oh, berapa mahasiswa? Salah satunya Pak Abdul? Saya mahasiswanya 7, dosen 3, berarti 10. Oh, Satu iya, kelompok iya. itu. Tuh, jadi saya sibuknya nambah lagi ya. Nambah lagi, tapi untuk kedepannya kayak sehabis skripsi nanti mau langsung kerja di mana, apa langsung jadi guru, apa nyari pengalaman yang lain dulu, atau mau mungkin ada niatan untuk kuliah S2. Kuliah S2. Ya kalau kuliah S2 ya siapa yang nggak mau gitu kan. Kuliah S2 gitu. Nambah-nambah ilmu lagi. Terus kalau setelah lulus saya pengennya sih kerja dulu di museum, terutama museum karena sejarah ya, anak sejarah ya. Anak sejarah. Sama. Tapi kan bisa aja ngajar kan. Bisa aja ngajar, bisa. Tapi saya lebih ini ke museum dulu, nyoba-nyoba. Dan itu pun orang tua saya, ibu saya itu sering nanya, kamu setelah lulus mau ngapain? Ya saya tanya balik dong ke ibu saya. Gimana tuh? Mama, saya panggilnya mama. Mih, mama itu pengennya nyari materi itu dalam artian uang ya. Atau mau nyari experience, pengalaman. Saya tanya begitu. Ya terserah kamu kan, kamu jalanin. Ya saya tanya. Kalau pengen nyari materi, saya pulang ke Subang gitu. Jadi guru atau jadi guru ya apa gitu. Nah, kalau mau nyari pengalaman saya stay di Jogja. Oh, iya. Iya, karena di Jogja itu saya juga kan ada beberapa komunitas di Jogja dan di luar Jogja ada. Kan relasinya lebih banyak gitu. Lebih banyak karena ya itu kan bisa nambah pengalaman juga. Iya. Di kelompok museum, di komunitas museum di DIY itu saya istilahnya sering ikut kegiatan. Oh iya. Di kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas sejarah, saya kemarin juga ikut komunitas sejarah. Keren. Ya kayak gitu. Berarti progres untuk kedepannya tuh pengen kalau nggak kerjanya itu di sini di museum kayak gitu ya, karena di sini lebih banyak relasinya kayak gitu ya. Terus Pak mau tanya lagi nih, pernah nggak sih Pak Abdul itu mendapat penolakan berupa apa aja, mau di kampus atau di luar kampus pada saat melamar kerja mungkin kayak gitu, pada saat mengikuti oprek organisasi mungkin kayak gitu Pak? Kayak nggak pernah. Penolakan? Ya? Tolak belum sih. Belum. Jangan ya? sampai ditolak. Jangan sampai ditolak. Ya harapannya pas saya kerja juga jangan sampai ditolak. Amin. Biar lancar gitu. Biar lancar gitu ya. Amin. Berarti tidak pernah mendapatkan penolakan. Keren ya. Iya. Pak Abdul. Tapi kalau yang gitu. Oh, tapi untuk masalah cinta malahan sebaliknya. Wah, iya Pak, benar. Ditolak bukan ditolak ya. Tapi ceweknya itu pakai bahasa halus. Gimana tuh? Tahu lah ya cewek kayak gimana. Nggak dulu gitu mau. Iya, nggak dulu, mau fokus dulu. Kuliah ternyata 1 minggu ke depan gandeng cowok gitu ya. Itu ada, itu dulu pernah. Fokus UN, tahu-taunya sama kakak tingkat. Wah, sakit banget pasti ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Bawa santai aja saya ya. bersyukur, berarti tahu sifat aslinya seperti ini. Oke. Keren. Tapi setelah itu saya jadi tahu bahwasanya kita nggak perlu good looking. Yang penting, ini salah satu quotes teman saya namanya Mas Gilang, itu sekarang di UAD ya. Itu teman SMA saya bilang gini, ya sekarang mah gak usah nangis, fokus aja kerja, sukses. Oh, kamu pernah nangis? Enggak, itu kata-kata dia. Kata-kata dia gitu. Oh iya. Itu ke teman yang lain. Oh, bukan ke Pak Abdul ya. Aman lah ya. Aman. Bilang udah sekarang mah sukses dulu, terus cari duit yang banyak. Terus dia bilang, cewek mana sih yang nggak suka sama duit? Termasuk saya mungkin. Betul. Betul. Realistis cewek tuh, nggak matre, bukan matre ya teman-teman, realistis. Betul. Tapi untuk cinta sendiri, maksudnya selain dari orang tua mungkin ya, seberapa penting sih untuk Pak Abdul? Apa nggak penting gitu? Gue mau fokus aja kuliah.
Ini malah jadi cinta-cinta. Ya nggak apa-apa ya. Berbagi pengalaman jadi history, malu. nggak apa-apa. Seberapa penting cinta dalam hidup Pak Abdu? Cinta ya. Jadi cinta itu apa sih? Cinta itu kalau ditanya cinta itu adalah sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Rasa gitu ya. Nah kalau cinta, kita sesama manusia ya harus saling mencintai. Mencintai. Tapi kan tergantung penting ya. Taraf cintanya tuh bisa gimana ya, gitu. Kalau mencintai itu jangan bahas cinta lah ya. Oke, kita berkepro. Jangan betul. Nah, kita kembali lagi ya berbicara tentang penolakan. Sebenarnya kalau Pak Abdu sendiri kan jarang banget ditolak kalau di dunia pekerjaan. Mungkin maksudnya kemarin pas melamar. Bukan gitu. Atau mungkin di organisasi belum pernah. Ya, organisasi. Kalau di organisasi mungkin belum mendapat penolakan. Ya, tapi kan untuk teman-teman yang lain kayak teman-temanku aja banyak yang ikut organisasi tapi oprek gitu Pak. Oprek. Terus kan ditolak lagi. Pada akhirnya kan mereka kayak nyerah, udahlah mending kuliah aja yang benar gitu. Yang penting kan mereka udah berusaha juga kan. Nah, itu gimana sih Pak pesan untuk mereka yang mendapatkan penolakan? Haruskah tetap berusaha dengan mencari peluang-peluang dari di luar sana atau ya udah gue fokus kuliah aja? Nyari peluangnya, betul, nyari peluang itu penting. Kadang kan seperti yang saya awal jelaskan tadi, teman-teman tuh nyari yang lagi tren, nyari yang lagi viral lah bos. Jadi berbondong-bondong ke situ. Padahal kalau kita nyari peluang itu, cari yang peluangnya sedikit, orang minat ke situ, pasti kan masuknya lebih besar. Nah, itu yang pertama. Benar. Yang kedua dari orangnya sendiri. Kan kalau terutama di organisasi ya, ataupun di dunia kerja kan sama aja. Yang wawancara kamu juga kan first look. Ya, lihat ya kesan pertama. Kesan pertama itu kalau kitanya kayak gini nih, interaktif, sering ngomong. Iya. Istilahnya pandai gitu ya berbicara. Ya itu pasti orang itu kan keren nih, tertarik nih. Omongannya kayak sales gitu. Mampu menarik hati orang-orang. Ya, itu kan. Iya. Malah kan seneng gitu. Dan jangan sampai kita cuma haung-haung kan. Gitu. Iya. Kembali ke teman-teman. Nah, ya mungkin saya juga terutama ya akademik, terutama IPK itu nggak menjamin kita untuk diterima kerja. Mungkin kalau orang yang lihatnya transkrip nilai oke, besar, tapi saat diwawancara, di interview itu kurang gitu. Dalam artian speakingnya. Jadi ya gitulah. Mungkin teamworknya juga. Berarti penting banget sebenarnya ya untuk ikut organisasi. Penting. Terus tergantung saya ada kerjanya di mana dulu. Ya, tapi kan kalau dimanapun kalau kita punya nilai plus gitu kan, ya siapa sih yang nggak tertarik gitu dengan kita seperti itu. Begitu. Oh ya, oke. Kita lanjut ya Pak. Tanggapan Pak Abdu mengenai pemimpin yang otoriter. Karena saya pernah dengar dulu ya. Kayak kan aku tuh pernah ikut Pak Abdu ya. Terus yang waktu di ayam ngena itu skip aja. Jangan bilang itu dikira promosi. Di tempat makan gitu aja. Tempat makan yang aku diajak malam-malam itu. Kenapa? Ada tanggapan kalau Pak Abdu itu sebenarnya Abdu tuh pemimpin yang otoriter. Kayak gitu. Tanggapan Bapak mengenai itu dengan sudut pandang orang lain terhadap Bapak. Otoriter kalau saya otoriter enggak juga sih ya. Ya mungkin karena tadi yang yellow tadi harus. Padahal kan untuk kebaikan mungkin ya. Iya, tergantung kita menyikapinya. Kalau dikira saya otoriter dalam hal kamu harus gini, kalau enggak kamu apa gitu. Tapi kan saya enggak, dalam artian kamu harus, kalau kamu enggak mampu ya udah enggak apa-apa. Yang penting udah bilang saya enggak bisa ya udah. Oh gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau teman-teman yang nggak di-push sampai batas limitnya sampai mana, kan kita nggak tahu kemampuan seseorang. Iya betul banget, setuju. Jadi kayak motivator. Nah sekarang berbicara tentang, karena kita sudah membahas panjang lebar mengenai permasalahan organisasi, kampus dan lain-lain. Nah sekarang peran mahasiswa dalam masyarakat ada nggak sih Pak sebenarnya? Peran mahasiswa ya, di masyarakat. Kayaknya lagi bahas KKN. Iya kan kita mau KKN juga ya, bener ya. Peran mahasiswa ya di masyarakat.
Penting nggak sih? Ya penting. Kadang ini dari hasil ini ya pengamatan saya sendiri, banyak teman-teman mahasiswa, terutama yang muda-muda ya, saya nggak bilang mahasiswa, terutama yang muda itu nggak paham mengenai birokrasi, belum paham, bukan nggak paham. Dalam artian teman-teman saya sendiri banyak yang pengen, oh, kok gini banget desa, kok lingkungan seperti ini. Ya, itu hanya ngomong-ngomong di dalam hati dan di tongkrongan saja, tapi tidak direalisasikan. Nah, mungkin kita selaku mahasiswa yang sudah paham tekniknya, harus kemana, kita bantu. Oh iya, betul. Nah, kalau mau aspirasi ke sini, kalau mau nyampaikan ini ke sini. Pendapat gitu. ini, biar sifatnya membangun masyarakat. Jangan, gitu jangan ya. hanya ngomong-ngomong di belakang, malah jadi Masalah lagi. Tuh. Bukan solutif namanya ya. Iya. Jadi mahasiswa itu harus solutif di Solutif. dalam setiap permasalahan. Oke, siap. Iya. Oke Pak, karena mungkin untuk maba-maba di sana FKIP maupun non FKIP lolos tips lolos organisasi. Tips lolos. Gimana sih? Apakah harus pas wawancara itu harus pede atau yakin aja, modal yakin atau gimana? Menurut Bapak, kan Bapak kemarin yang interview gitu. Yang penting pede dulu. Pede dulu teman-teman. Pede, kemudian Yakin. ngomongnya lancar. Nggak apa-apa sih, itu wajar ya, karena mungkin grogi atau ngeblank. Tapi kan kita yang udah biasa gitu, paham mana yang ngeblank, mana yang grogi sama yang bener-bener Nggak tahu tuh kita bisa bedain gitu ya. Benar. Yang pertama itu. Kemudian soft skill apa yang kalian punya. Jadi saya pernah mengalami dari zaman dulu, ada teman-teman tuh ngomongnya pinter, kayak sales, tapi pas kerja nggak ada. Wah. Nah itu jangan sampai kayak gitu juga. Iya. Keren. Jadi ngomongnya jago diimbangi dengan skill-skill di luar itu. Jadi kerjanya nyata gitu. Kerjanya nyata ya. Oke. Tuh. Oke Pak, untuk sekarang kita kan kemarin tuh ngelayangin pertanyaan di sosial media IG-nya BEM FKIP. Ada yang nanya nih Pak beberapa. Pertanyaan pertama dulu ya Pak, dijawab. Story pahit dan manis perjalanan hidup. Oh itu ada kan ya? Ada. Di IG. Di IG story. Siapa itu? Ini tuh Ibu Wakil Presiden Presma ya. Ibu Gigih Padantia. Halo Ibu. Nanya apa? Ini story pahit dan manis perjalanan hidup. Karena kan temanya kemarin historis. Gitu. Kenapa nggak nanya langsung ke saya? Waduh, jangan. Sengaja ya kayaknya. Jangan nih, nanti malah saya ini ada yang DM nanti Mas itu. Nggak apa-apa. Story pahit dan manis perjalanan hidup. Pahit dan manis. Pahit dulu berarti ya. Story perjalanan. Jadi ini mungkin banyak teman-teman nggak tahu kan ini. Jadi saya tuh kan kadang kalau kuliah pakai bajunya meja, celananya hitam terus. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, sebetulnya saya tuh datang dari keluarga yang menengah ke bawah. Cukup lah, bukan kekurangan. Dulu itu yang masih, jadi dulu tuh nenek tuh punya rumah itu kecil di rawa-rawa. Di sebelah selatannya kebun bambu. Iya. Depannya kebun apa itu, beringin apa-apa. Terus? Itu cuman kayak gubuk. Itu pahit ya? Pahit. Dari kecil saya sering ditinggal-tinggal. Jadi kan saya dari kecil tuh sama nenek tinggalnya. Oh iya. Tanah Wah, masih banyak alas yang tanah, tahu. masih pakai bilik bambu. Wah, terus? Nah, ibu kan keluar negeri kan, kerja gitu. Saya tinggal sama nenek dari kecil, umur 2 tahun. Itu masih jelek rumahnya. Iya. Nah, kadang kan kalau orang kampung kan, orang desa kan ini nyari kerjanya ya di buruh tani gitu. Benar. Malam-malam jam 2 malam gitu kan saya tinggal sendiri kan. Nggak mungkin kan di bawah-bawah itu. Iya. Ya itu tiba-tiba pas saya bangun tengah malam kan nggak ada orang, sepi ya. Itu kadang Nangis. pas kecil nangis ya, anak kecil gitu. Iya. Di situ sampai gede, sampai SD. Nah, saya juga dulu pas SD itu sempat ini bingung gitu. Kalau teman-teman yang lain kan kalau lagi pusing belajar gitu kan nggak paham belajar kan nanya-nanya. Iya. Nah, saya mau nanya ke siapa? Nggak ada gitu ya? Nggak ada, nenek saya nggak lulus Wah. SD. Kakek saya dulu cuma nyampe kelas berapa? Ibu, Ayah kemana ya? Nah, Oh maaf Pak. ini Kalau nggak usah dibahas nggak usah Pak. Mungkin teman-temannya juga belum tahu kali. Wah jangan nangis. Iya.
Pak nggak usah lah, udah. Ya udah. Udah. Nanti aja di Untuk belakang. pengalaman ininya. Pengalaman. Senang. Pak Abdul jangan nangis. Kita minum dulu ya teman-teman. Aduh tegang banget. Tisu. Tisu. Gitu ya. Iya gitu. Ya Allah. Lanjut. Untuk pengalaman senangnya. Pengalaman Manis. Pengalaman manis. Pengalaman manis. Apa ya pengalaman? Aku ngerasa bersalah. Ya. Pengalaman manis apa ya? Kayaknya manis semua deh. Jadi mungkin pengalaman yang membahagiakan tidak terlupakan. Apa? Ya itu ketika saya jadi juara gitu ya, walaupun gak juara satu lah ya, setidaknya masuk predikat juara itu saya senang. Senang banget ya, manis banget tuh ya manis. pasti. Terakhir Dan bisa kan- pastinya bisa membanggakan keluarga. Jadi saya tuh nggak hanya sibuk tapi ada hasil gitu. Iya keren. Terakhir kan saya juara harapan 1. Wih, Mas Storytelling bahasa Inggris. keren. Anak sejarah storytelling. Itu jurinya pun kemarin bingung nanya, "Mas, dari mana?" PGRI jurusan apa? Sejarah. Loh, sejarah. Yang lain bahasa Inggris. Itu yang juara satunya sastra Inggris dari UNI ya. Ngeri. Wah, ngeri Masya Tuh, Allah. itu Keren. tingkatnya tingkat DIY ya. Ya, nanti dikira tingkat kampus. Tingkat DIY, DIY. keren. Tepuk tangan. Oke Pak, kita ada pertanyaan yang kedua. Tips mendapatkan IPK bagus dengan, nggak tahu ini ya, yang nanya ini Gimana? tahu IPK Bapak. Ya, tahu dari mana? 3,9, sedangkan Tahu dari aktif di mana? organisasi dan lain-lain. Nggak tahu, mungkin teman Bapak ini yang Mungkin tanya. ngepoin saja. Bisa jadi. Nah, Tahu ya Gimana, IPK gimana? Bapak. Tips mendapatkan IP bagus dengan 3,9, sedangkan aktif di organisasi. kayaknya yang 39 banyak. Banyak sih, tapi kan Banyak. Bapak banyak sih. Mungkin yang membedakan aktif. Heeh. Iya sih teman-teman. Tipsnya biar dapat IPK gede. Mm-mm. Ya, yang pertama teman-teman ya, belajar ya. Belajar itu penting. Saya pun gitu. Saya tujuan kuliah ke Jogja tuh mau ngapain? Tujuan awal ke Jogja itu mau ngapain? Ya mau kuliah. Heeh. Ya udah kuliah. Kuliah. Kalau ada tugas kerjain, kalau ada jadwal masuk ya masuk aja. Gampang Jadi kok. kuliah tuh nomor 1 lah ya dibandingkan Kuliah dengan nomor 1. organisasi dan lain-lain. Kadang Karena saya tujuannya. kalau ada rapat-rapat lain saya milih kuliah dulu. Oh iya. Saya iya. izin kuliah gitu. Ada kuliah karena dari organisasi pun tidak memaksakan kalau ada kuliah kamu harus rapat, enggak kan? Betul. Ya sekarang gini aja, teman-teman istilahnya militan di organisasi sampai pontang-panting, nggak bahasa pontang-panting, sampai banting tulang, sampai ngebut, sampai capek. Tapi kalau kalian kuliahnya jelek, nilainya jelek, itu emang dosen peduli. Dosen kan taunya kalian nggak masuk, tugas nggak masuk. Benar. Seperti itu. Jadi harus seimbang. Seimbang. Ya kalau Tapi bisa- harus didahulukan yang kuliah dulu karena tujuan awal kita ya kesini kan buat kuliah. Ya kalau kayak organisasi dan lain itu bonus. Terus tipsnya biar dapat nilai besar itu kan dosen itu ada beberapa tipe kan. Yang pertama emang harus perfect, tugasnya harus ini, kuliahnya harus Bagus. ada pun dosen yang nilainya penting bagus itu kuliah secara pendekatan. benar. Nah, itu tergantung teman-teman nyari bisa mendekati dosen seperti apa. Jadi ketahuilah dulu dosennya siapa. Oke, mantap. Betul. Gitu ya. Gitu ya. Semoga setelah ini nilainya bagus-bagus. Amin ya Allah, amin. Semoga nanti kumlot lah ya. Setidaknya kalau tidak 3,9 mungkin ya 3, di atas 5 mungkin udah kumlot ya Bu ya, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Siapa? Apa yang mendasari Pak Abdu untuk mengikuti organisasi dulu? Dasari. Heeh. Itu siapa yang nanya lagi? Henida. Dia nanya gitu. Itu padahal di awal sudah terjawab. Itu awalnya kan iseng saya. Ya. Iseng itu pengen dapat Korsa. Nah, itu. Karena buat kenang-kenangan saya. Jadi Itu setelah ya hal yang mungkin mendasari. saya berkeluarga, nanti anak-anak saya nanya, "Bapak tuh dulu ngapain aja sih?" Wah, Saya tunjukkan kan ke anak saya. dengan bangganya gitu. Ya. Bangganya. Jadi Dapat itu, Korsa nih, Nak. dapat Korsa. Jadi Bapak tuh dulu kayak gini. Dan bukan hanya Korsa. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah main ke kos saya itu udah kayak gudang ya.
Udah kenapa? Ya, banyak tempelan-tempelan, tiket-tiket, stiker ya, buku ya, segala hal. Iya. Jadi kalau saya kemana-mana tuh tiketnya saya nggak saya buang, saya tempel. Jadi anak saya pas lihat tertipu, bapak udah pernah kesini. Banyak. Keren. Gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan Pak cukup. Oh ya. Gitu. Sekarang Pak diminum dulu Pak kopinya. Kita minum dulu kopinya. Ini Pak dimakan Pak. Prambanana Pak. Apa nih? Keripik pisang Prambanana Pak. Mantap. Keripik pisang. Dicobain. Boleh saya buka ya? Boleh. Oke. Ini rasa apa nih? Balado. Rasa balado. Saya coba. Atau mungkin sini ya, biar kelihatan. Apa? Renyah ya? Renyah nggak? Kamu mau nyoba? Coba dong. Kita nyoba ya. Ini rasa apa nih? Oh, asin. Ini yang dicentang asin. Ini asin. Ada 2 rasa. Yang dicentang asin. Ini rasa balado. Prambanana. Enak banget. Enak kan? Jadi teman-teman yang mau keripik pisang langsung saja Prambanana ya. Ini bisa dicek di mana, Mbak? IG-nya IG-nya apa, Mbak Dija? Pram_banana. Nah, mungkin nanti di sini bisa keluar ya. Terus ada ini Pak. Ini apa lagi? Ini Pak. Tuh, nah, apa tuh? Apa nih ya yang di depan kita kotak-kotak yang bagus ini, ada apa ya? Apa itu? Ini tuh hampers teman-teman. Jadi kalau kalian ada temennya yang wisuda atau yudisium, seminar proposal ya, bisa pesen hampers. Bisa pesen hampers by Massage. Jangan lupa follow ya IG-nya. Ini tuh isinya ada banyak banget, kayak bisa makanan ya Bu, snack, terus bisa kerudung. Request apa? Oh, bisa Oh, request. bisa request untuk isinya ya teman-teman. Maaf, bisa dipasang. Enggak apa-apa. Oke, untuk isinya kita bisa request. Untuk harganya itu cuma 15 sampai 25.000 aja. Nah, untuk Prambanana sendiri dari mulai harga 7.000 dengan berat 100 gram dan 11.000 dengan berat 150 gram. Ya, bagi teman-teman yang pengen keripik pisang, ini adalah Prambanana, keripik pisang gurihnya bikin nage. Saya baca. Jangan lupa follow IG-nya by Massage ya, teman-teman. Ya, semoga setelah ini saya jadi bintang iklan. BA brand ambassador. Berdoa Pak ya. Oke. Enak ya Pak ya. Kita sambil ngopi. Enggak bohong. Ya mungkin ada yang mau nyponsorin juga. Kita open sponsorship. Nah, buat kopinya ya. Ngopi. Berhubung ngopi ya. Wah, keren. Oh ya, ini saya bawa Iya. sapi juga. Iya, ini maksudnya apa ya Pak ya? Tiba-tiba mengeluarkan barang di dalam tas terus ditaruh di sini. Sapi atau babi? Sapi itu. Sapi ya. Sapi. Ini apa namanya Pak? Tuh, kepik. Kayak celengan ya Pak ya? Apa ini? Ya, ini tuh buat pensil. Coba ada pensil, pulpen nggak masuk, Mas. Nah, kita ambilkan pensil. Oke, thank you ya. Nah, itu bisa buat pensil juga. Nah. Jadi langka ya. Tuh. Keren. Iya, ini bisa multi inilah. Multifungsi ya. Tapi nggak bisa diserut ini ya, Bang, bukan serutan. Oke. Pensil ya. Oke teman-teman, obrolan di ngobrol motivasi kali ini sangat menarik sekali. Tadi Pak Abdi juga sempat meneteskan air mata. Ya Allah, aku merasa bersalah banget. Ya Allah. Masya Allah. Oke teman-teman, kita sudahi di ngobrol motivasi bareng BEM FKIP UPY. Dadah. Oh, udah, dadah. Dadah.